Hai, Arni di sini. Aku mahasiswa baru di universitas dan kalian bisa memanggilku kutu buku. Maksudku, aku kecanduan komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Aku bahkan mengambil jurusan ilmu komputer. Aku cuma orang biasa yang lebih suka menghabiskan waktu luangku di depan komputer daripada berpesta. Aku tidak terlalu peduli dengan penampilanku. Menurutku pribadi, baju ya cuma baju. Jadi, kaos dan jeans yang lusuh akan cocok untukku. Aku juga payah dalam bersosialisasi. Aku sering diam dan mengucapkan omong kosong. Aku kira itulah sebabnya aku biasanya tetap ada di duniaku sendiri, seorang maniak komputer. Sampai aku bertemu Camilla, aku belum pernah punya pacar sebelumnya. Kalau mengingat kecanggunganku, itu sama sekali tidak mengagetkan. Pertemuan pertamaku dengan Camilla, ya, tidak berjalan dengan baik. Aku terlambat untuk pertemuan kelompok belajarku di perpustakaan. Jadi, aku cepat-cepat menaiki tangga dan aku langsung menabrak Camilla yang sedang membaca buku sambil berjalan menuruni tangga. Aku melihatnya sambil merasa ngeri saat dia jatuh dari tangga. Pergelangan kakinya patah. Aku merasa sangat bersalah dan menyalahkan diriku sendiri. Setelah itu, aku mencoba menjadi orang baik dan membantunya. Aku menawarkan untuk membawakan tasnya ke kelas, tapi dia malah menggerutu. Bisakah kamu jauh dariku? Aku tidak butuh bantuanmu. Oke, lalu dia netap tajam. Di lain waktu, aku bertemu Camilla ketika dia sedang duduk di rumput dan dengan penuh semangat membaca Twilight. Jadi, aku membelikannya salinan buku kedua dalam seri Twilight yang sudah ditandatangani. Dia menatap sinis ke arahku, memberitahuku bahwa buku itu sudah sangat ketinggalan zaman. Kurasa dia marah padaku karena kecelakaan itu, tapi kemudian dia sedang membaca buku yang kuberikan padanya. Dia tersenyum, lalu berkata kepadaku, ini sebenarnya hadiah yang sangat bagus, terima kasih. Setelah itu, kami mulai lebih sering ngobrol, dan aku bahkan membantunya belajar. Aku belum pernah bertemu cewek seperti Camilla sebelumnya. Dia begitu lembut, girly, dan cantik. Tapi kalau aku seperti komputer, dia itu seperti buku. Dia memuja mereka, dan dia selalu memikirkan sebuah buku. Aku mengagumi hal ini pada dirinya. Seorang cewek yang membaca buku sebanyak dia, pasti memiliki jiwa yang sangat cantik. Aku mendapati diriku jatuh cinta padanya. Tetapi, sebagai cowok yang canggung, aku tidak berpikir aku punya kesempatan. Kemudian suatu kali, setelah aku selesai membantunya belajar, dia membungkuk dan menciumku. Tidak ada lagi yang lebih kaget dibandingkan diriku sendiri. Tidak lama setelah itu, kami resmi pacaran dan pada awalnya semuanya baik-baik saja. Namun, Camilla lambat laun menjadi semakin kecanduan ke buku bacaannya. Dia menyukai cerita fiksi romantis, dari yang klasik seperti Pride and Prejudice, hingga judul yang lebih modern seperti The Fall of Star. Dia menyukai semuanya. Ada hari-hari di mana dia terperangkap dalam dunia fiksi ini, sehingga dia membaca dari malam hingga pagi berikutnya. Dan dia bahkan bolos kuliah karena dia terlalu lelah untuk berangkat. Kami sering pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Ya, aku belajar. Dia biasanya melamun sambil menatap keluar jendela, tenggelam dalam dunia fiksi apapun yang saat ini memenuhi pikirannya. Dan saat aku memanggil namanya, dia tidak pernah menjawab. Setelah dia menyelesaikan setiap buku, dia terjerumus masuk ke kondisi depresi. Kayaknya dia tidak bisa menerima kenyataan. Setelah dia selesai membaca The Notebook, dia mengeluh kalau aku tidak ganteng dan perhatian seperti Noah. Ku coba abaikan, tapi setelah dia baca buku, To All the Boys I've Loved Before. Lalu membentakku bilang kalau Peter tidak cuma memanjakan pacarnya, tetapi dia juga rajin berolahraga dan punya six pack. Dia bilang kepadaku kalau aku harus mulai olahraga dan berhenti makan coklat terlalu banyak. Jadi komentarnya memang menyakitkan. Aku selalu malas olahraga dan sadar diri tentang tubuhku yang kurus. Jadi aku ke gym untuk menyenangkan Camilla. Dia terlihat senang tentang ini dan menyebutkan sesuatu tentang bangga punya pacar yang pandai belajar dan rajin olahraga. Seperti cowok tampan dalam cerita fiksi romantis. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu suka gym. Temanku di tim bola basket, jadi aku bilang padanya bahwa aku ingin bergabung. Aku membencinya, tapi menurut Camilla itu sangat mengagumkan. Selama pertandingan pertamaku, dia di sisi lapangan dan berteriak, "Sayang, I love you. Ayo, kamu bisa, sayang." OMG, aku tidak menyangkanya. Aku tahu dia sangat bangga melihatku bermain bola basket, jadi itu membuatku penuh energi, dan aku sangat ingin mencetak skor. Aku sangat gugup sehingga aku tidak sengaja mencetak skor ke jaring yang salah. Tiba-tiba, dia dengan kecewa berteriak, Edward tidak akan pernah membuatku malu seperti itu. Saat itulah semua tim rekanku menoleh ke arahku, dan tertawa terbahak-bahak, yang membuatku merasa sangat malu. Aku melempar bola ke teman bermain, dan berjalan ke arahnya, lalu dengan marah bertanya, Edward, siapa Edward? Lalu aku bergegas pergi meninggalkannya, sambil memberikan tatapan kaget. Aku muak selalu dibandingkan dengan cowok tampan di dunia fiksinya. Dan hal-hal seperti tanpa terkecuali. Aku tidak tahan lagi. Semakin aku ikut olahraga, semakin aku menyadari betapa aku membencinya. Aku mencintai algoritma komputer. Aku bukan atlet. Aku adalah kutu buku yang senang begadang semalaman menulis kode. Akhir pekan itu, mungkin dia ingin berbaikan. Jadi dia memintaku pergi ke bioskop untuk menonton film romantis. Aku sudah lumayan tenang, jadi aku setuju. Aku muncul di luar tempatnya untuk menjemputnya. Dan teleponku berbunyi, bip, Camilla memberitahuku. Dia telah baca sepanjang hari, jadi capek untuk pergi. Selain itu, dia sudah sampai klimaks dari bukunya dan tidak rela meninggalkannya. Aku sangat marah dan langsung pulang ke tempatku. Rasanya seperti Camilla lebih memilih cowok khayalan dibandingkan aku, pacarnya yang sebenarnya.
Besok paginya, aku masih sangat marah saat aku menjelaskan kepada Camilla bagaimana perasaanku. Dia mulai menangis. Dia bilang padaku kalau itu semuanya salahku karena tidak mempedulikannya tadi malam. Karena dia sudah bilang kalau dia capek. Dia ingin seorang cowok membawakan makanannya, memanjakannya, dan merawatnya. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Cuma karena aku nggak sehebat tokoh fiksi, bukan berarti aku tidak menjaganya. Beraninya dia keterlaluan sampai mengatakan sebaliknya. Aku tahu ini gila, tapi masalahnya aku sangat mencintai Camilla. Jadi kesimpulanku, dia menginginkan cowok yang sempurna. Aku bisa menjadi dia, ya kan? Malam itu, setelah menghabiskan hari yang panjang dengan banyak belajar, saat aku hendak mandi, Camilla kirim SMS. B, aku mau makan spaghetti, tapi di luar hujan. Jadi, meskipun aku capek, aku langsung membelikan spaghetti untuknya. Kalian harus melihat wajahnya. Dia sangat bahagia. Melihatnya bahagia, membuat hatiku terharu. Semuanya baik-baik saja, tapi akhirnya aku jatuh sakit. Buh. Besoknya, Camilla datang ke tempatku untuk merawatku. Dia membuatkanku sup dan membantuku memakannya. Aku akhirnya tertidur, dan ketika aku bangun, dia sudah pergi. Aku nggak terlalu mikirin. Tapi 3 hari kemudian, dia masih belum menjawab telepon atau pesanku. Akhirnya, dia menjawab teleponku dan memberitahuku alasan kenapa dia marah. Ternyata, dia membayangkan dirinya seperti tokoh utama dalam novel fiksi romantis yang baru saja dia baca. Dalam cerita itu, saat cowok tampan sakit dan kekasihnya datang menjenguknya, lalu saat kekasihnya menyuapi cowok itu makan, dia menciumnya. Jadi, dia mengharapkan aku melakukan hal yang sama. Tapi aku malah tidur, gak tahu mau ketawa atau nangis. Ini gila. Bagaimana dia bisa mengharapkanku menjadi romantis saat aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah? Kami janjian di kafe. Aku bilang kepadanya bagaimana perasaanku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak bisa menjadi seorang yang sporty, tampan, ahli pedang. Aku cuma orang biasa, culun. Itulah aku. Terima aku atau semuanya berakhir. Dia meminta maaf dan mulai menangis. Dia bilang padaku, dia sangat terbawa dengan skenario dalam novelnya. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pacar yang lebih baik. Seminggu berlalu dan Camilla tampak sedikit lebih baik. Kemudian, suatu kali saat kami berada di luar kampus, dia nunjuk seorang cowok dan bilang akan membiarkannya mendekatinya. Karena di sebagian besar novel fiksi romantis, karakter utama wanita biasanya punya 2 cowok yang bersaing untuknya. Kalau aku mengalahkan cowok Zack ini, maka ini membuktikan kalau aku mencintainya. Jika tidak, itu berarti aku tidak pernah mencintainya sejak awal. Apa? Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Yang dia buat saat ini sangat keterlaluan. Aku memberitahu Camilla, aku nggak akan ikut permainan bodohnya. Lalu aku pergi. Besoknya, aku melihatnya berbicara dengan cowok bernama Zack itu. Apapun yang dia katakan padanya membuatnya tertawa. Dan dia memutar-mutarkan rambutnya di sekitar jarinya sambil cekikikan. Hebat, cowok ini tidak cuma tampan, tapi juga menawan. Dia lebih mirip pahlawan gagah, sedangkan aku lebih seperti penjahat. Masalahnya, aku masih mencintai Camilla. Bagaimana aku bisa membuatnya menyadari bahwa demam fiksi romantisnya itu tidak nyata? Dan meskipun aku mungkin bukan pahlawan tampan yang meninggalkan jejak kelopak bunga di atas rumah, aku tetap orang baik yang cuma ingin menjaga. Hai, masih sama Harni lagi, seorang kutu buku pencinta komputer biasa. Aku kembali untuk menceritakan lanjutan ceritaku. Ini rangkuman singkatnya. Aku mencintai pacarku Camilla, tapi dia kecanduan cerita fiksi romantis. Kadang-kadang, dia kira dia seperti tinggal di salah satu novel ini, yang menyebabkan banyak situasi aneh. Kemudian, suatu hari dia bertindak keterlaluan saat dia bilang padaku kalau dia akan membiarkan cowok tampan bernama Zack ini mengejarnya. Rupanya, jika aku mencintainya, aku harus berjuang untuknya dan memenangkan hatinya. Seperti tokoh-tokoh dalam bukunya, aku mengabaikan Camilla selama seminggu penuh setelah itu. Lalu aku berjalan melewati lapangan basket dan melihatnya di sana. Dia menonton Zack bermain dan dia bersorak dan menyemangatinya saat dia mencetak skor. Jantungku berdetak kencang. Zack sangat tampan, sementara aku kutu buku kurus dengan rambut acak-acakan, pakaian kumal, dan perut buncit. Benar-benar kalah jauh dalam kompetisi ini. Merasa putus asa dan sangat merindukan Camilla, aku curhat pada saudara perempuanku Paula. Aku kira aku berharap dia memihakku. Sebaliknya, dia menyarankanku untuk mulai berdiri dan mengambil tindakan. Jika aku mau mengeluarkan Camilla dari dunia virtualnya, pertama-tama, aku harus masuk ke dunianya untuk mendapatkannya kembali. Paula memberitahuku kalau semua cewek menyukai fiksi romantis, dan Camilla mencintai mereka lebih dari kebanyakan cewek. Jadi, aku harus menemukan alasan kenapa dia sangat mencintai mereka dengan membacanya sendiri. Kemudian, aku bisa memahaminya dan membantunya. Oke, jadi kurasa rencana Paula cukup masuk akal. Tapi serius, aku adalah seorang ahli komputer. Dan sekarang aku harus membaca buku-buku novel. Tetap saja, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan kembali hati Camilla. Karena aku benar-benar mencintainya. Camilla telah meninggalkan beberapa buku di tanganku. Jadi aku mulai membacanya. Aku orang yang logis, jadi tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui format umum dari buku-buku ini. Jadi, aku memutuskan untuk belajar dari mereka untuk mengalahkan Zack dan memenangkan kembali hati Camilla. Jadi aku membuat rencana. Pelajaran pertama dari buku-buku ini, selalu mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan cinta akan datang setelahnya. Oke, jadi mungkin aku lumayan berantakan. Aku kira aku tidak menyerupai cowok yang mencintai dirinya sendiri.
Jadi, aku pergi ke tukang cukur, dan daripada memberikan instruksi ke mereka untuk melakukan potongan pendek rapi seperti biasa, kali ini aku meminta mereka memberikanku gaya yang lebih cocok dan trendy. Selanjutnya, aku meminta Paula untuk ikut belanja denganku. Lalu dia memilih beberapa jeans yang terlihat bagus dan beberapa kaos polo yang bagus. Sekarang, siapa bilang kutu buku tidak bisa bergaya? Akhirnya, aku menghadapi musuh bebuyutanku, olahraga. Aku tahu jika aku ingin memiliki tubuh yang tegap seperti Zack, maka aku harus bugar. Jadi, aku pergi ke gym dan juga mulai jogging. Selama beberapa minggu pertama, aku berkeringat, tetapi kemudian aku semakin membaik dan aku benar-benar menikmati berlari. Suatu kali aku sedang jogging di taman, aku melihat Camilla duduk di bangku membaca. Aku berlari ke depannya dan berkata, "Hei." Dia sangat kaget saat melihatku, sehingga dia menjatuhkan bukunya. Ketika aku memungkuk dan mengambil bukunya, aku sengaja berbalik sehingga dia bisa melihat pantatku yang semakin seksi. Aku terus berlari, lalu melirik ke belakang dan melihatnya curi-curi pandang ke arahku. Sepertinya aku berhasil. Sekarang untuk pelajaran kedua, yang aku pelajari dari membaca novel-novel fiksi, pahlawan wanita harus mencintai pria yang punya koneksi yang kuat dengannya. Jadi akhirnya setelah 3 minggu, tidak ada pesan atau telepon, aku mengirim SMS padanya. "Camilla, aku mau bilang kalau aku menerima tantanganmu dan aku akan membuktikan cinta sejatiku untukmu." Keesokan harinya, aku menunggu di luar kelas Camilla dan mengundangnya makan siang. Yang membuat aku jengkel, Zack muncul dan mengundang dirinya sendiri juga. Di kantin, aku menarikan kursi Camilla untuknya dan memberitahunya kalau aku akan pergi dan mengambilnya makanan untuknya. Dan aku akan membawanya. Zack menyela. "Gimana kalau kita berdua milih makanan?" Dan Camilla milih mana yang ingin dia makan. Aku membalas, "Tidak perlu dibahas lagi." Camilla terlihat sangat bersemangat. Dua pria berusaha membuatnya terkesan. Semua ini seperti mimpi baginya. Aku tahu Camilla sangat suka salad, jadi aku pesan porsi besar untuknya. Lalu aku juga memberinya pancake. Sementara Zack memilih ayam goreng yang membosankan untuknya dan burger besar untuk dirinya sendiri. Camilla lihat kedua nampan makanan, lalu langsung memilih salad dariku. Sukses lagi. Zack yang malang terlihat sangat putus asa, bahkan aku merasa kasihan padanya. Ya, sedikit saja. Terakhir, pelajaran ketiga. Meskipun cowok ganteng sering mengucapkan kata-kata gombal, tapi bukan itu intinya. Yang benar-benar membuat sang pahlawan wanita bahagia adalah perasaan menjadi unik, satu-satunya di hati seseorang. Oke, jadi aku nggak tahu bagaimana mengatakan rayon gombal, tapi benar-benar peduli dengan Camilla. Dan anggap dia gadis yang unik dan spesial. Jadi aku cuma perlu membuktikan ini padanya, bukan? Aku menjalankan rencanaku. Aku muncul di luar pintu Camilla dengan berpakaian rapi dan memegang karangan bunga besar. Camilla muncul dan terlihat bingung saat dia mengambil bunga itu dariku. Aku bilang, aku akan membawanya ke bioskop. Tapi dia cuma tersipu dan menjawab, "Maaf Ernie, aku akan bertemu Zack di sana karena aku sudah janji nonton sama dia." Aku merasa patah hati, tapi aku memaksakan tersenyum dan menjawab, "Oh, oke, tentu saja. Semoga kamu bersenang-senang. Aku akan pergi dengan temanku kalau gitu." Tapi aku pulang, ganti baju, lalu jogging. Ya, aku tahu apa yang terjadi padaku. Setelah itu, aku masih merasa frustasi, jadi aku membuka komputer sebentar. Tapi aku nggak bisa membayangkan Zack dan Camilla berbagi popcorn dan berpelukan. Aku mulai berpikir kalau aku ini buang-buang waktu, dan apapun yang aku lakukan, Camilla akan selalu memilih cowok seperti Zack daripada aku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu Camilla. Dia menangis dan bertanya di mana aku berada. Dia ingin melihatku. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke tempatnya. Bahkan, sebelum aku sempat menanyakan apa yang terjadi, dia berlari ke pelukanku dan mulai menciumku. Oke, ini gila dan tak terduga, tapi bagus. Sangat-sangat bagus. Ku buatkan sandwich panggang keju, lalu kami berpelukan di sofa. Dia tanya ke aku, "Kamu bilang kamu pergi ke bioskop dengan temanmu. Jadi, kenapa kamu ada di sini bersamaku?" Aku memandangnya dan berkata, "Itulah yang aku katakan, tapi aku nggak mau ke sana bersama orang lain selain dirimu." Dia tergigit dan menciumku. Ini semua tampak begitu nyata, dan aku khawatir aku sudah membaca begitu banyak buku fiksi romantis. Hingga sekarang aku terjebak di salah satunya. Kemudian dia bilang dia pergi ke bioskop, tapi melihat Zack tidak ada di sana. Jadi, dia sudah menunggu lama. Lalu dia kirim pesan padanya, bilang dia lagi di pesta dan lupa batalkan kencan mereka. Ini membuktikan kepadanya bahwa Zack sama sekali tidak peduli padanya. Dan dia sadar bahwa dia juga tidak menyukainya. Dia mencintaiku, dan dia harus melihatku langsung. Sejak saat itu Camilla mengabaikan Zack. Dia meminta maaf kepadaku untuk semua yang telah dia lakukan dan bilang, kurus atau tidak, dia mencintaiku tanpa syarat. Dia juga janji untuk mencoba dan tetap membumi serta tidak terlalu berkhayal dan harus lebih ingat untuk mengambil istirahat makan saat membaca dalam waktu lama. Aku tahu dia suka cerita fiksi dan aku tidak akan pernah memintanya untuk berhenti membaca buku yang sangat dia sukai. Tapi aku memang memintanya untuk membatasi bacaannya. Dia sekarang cuma membaca satu buku seminggu. Sekarang, hal-hal di antara kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia kadang-kadang masih melamun, terutama setelah dia menyelesaikan buku terbarunya. Tapi kami sekarang sadar betapa kami saling mencintai dan gak mau yang lain.
Selain itu, setiap kali dia berada dalam kondisi buku pasca depresi, aku antisipasi dengan bersikap ekstra romantis terhadapnya, membelikannya bunga warna-warni, mengajak piknik romantis di taman, dan membuatkan dia sarapan di tempat tidur, lengkap dengan pancake berbentuk hati. Kami rencanakan satu malam dalam sebulan untuk malam kencan fantasi, di mana kami berdua berpura-pura menjadi karakter dari novel romantis. Ini sebenarnya sangat menyenangkan, dan Kamila menyukainya. Aku mungkin seorang maniak komputer, dan Kamila maniak buku. Tapi itu tidak berarti kami tidak bisa bekerja sama dengan baik. Pangeran tampan tidak harus berpacu pada kuda jantan, dan memiliki rambut yang sempurna. Malah ternyata dia bisa menjadi cowok baik yang mencintaiku. Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya. Jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu, dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, "Baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ah, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas,
dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lampu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali. Karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merengut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor," tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya.
Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat, dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri. Dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya, dia pria yang baik. Dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Sekarang, di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan, ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya. Dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya. Dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu.
Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu, aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?" Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku. Tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. "Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla." Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza.
Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Tapi ayahku berkata, ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim. Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi. Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat, tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum. Kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya. Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana.
Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah, toh ibuku tak peduli, dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu, karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah, agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi dua. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang, kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf, apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi. Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku, dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi ku habiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku. Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie. Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri.
berdehem lalu membuka pintunya. Hah? Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat, dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami. Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie, atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. "Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua." Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Kulari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Kuraih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. "Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke?" Dengan marah, kulempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu. Karena kami pulang 2 jam lebih awal. Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang. Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. "Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar. Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi. Bukan putriku lagi." Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku."
Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas, langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna. Dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu. Jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. Hey, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian. Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting 2 hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini. Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami. Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi. Aku sangat menyesal. Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku. Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi. Ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi. Kehidupan baru telah menanti di depanku. Pagi itu, seperti biasanya, dan aku sedang menyortir buku di lokerku saat jeritan gembira dan sorak-sorai mengalihkan perhatianku. Hah? Ini masih terlalu pagi untuk seberisik ini. Sekelompok cewek ngumpul di papan pengumuman. Aku jalan mendekat untuk melihat. Ternyata, itu poster terbaru Hillary. Cewek tercantik di sekolah untuk kampanyenya jadi Ratu Prom. Ya, memang, reaksi yang khas karena si Hillary sendiri sudah terlalu sempurna. Seharian kudapati diriku sendiri memikirkan poster Ratu Hillary. Oh, aku berharap bisa secantik dia. Maksudku, aku tak sejelek itu sih. Tapi pastinya aku tak secantik dia. Ya Tuhan, lihat aku. Tulang pipiku tak cukup tegas, bibirku kurang tebal, rambutku terlalu kusut. Dan sungguh aku harus loncat-loncat dulu untuk pakai celana jeans favoritku. Terima saja, aku ini polos dan biasa saja. Sementara Hillary, oh dia sangat cantik. Ibu memanggilku turun untuk makan malam, jadi aku duduk di sana dengan murung sambil memutar-mutar garpu di piringku. Ibu pasti memperhatikan ada sesuatu yang terjadi. Dengan mengerutkan kening, ibu bertanya padaku, Sonya, ada masalah apa? Hampir tak kau sentuh makan malammu. Aku tak lapar. Aku menghela napas. Lagi pula, aku sudah cukup besar dan cukup jelek. Sayang, jangan konyol. Kau terlihat cantik. Yang benar saja, ibu mengatakan itu hanya karena merasa itu yang harus dilakukannya. Kuucapkan terima kasih padanya untuk makan malam itu. Lalu kembali ke kamarku dan melihat-lihat profil Hillary. Tak ada satupun fotonya yang jelek. Tak satupun. Dia sangatlah tanpa celah. Sementara aku, ya kan, penuh kekurangan.
Jadi di hari berikutnya, aku nongkrong di lapangan sekolah dengan sahabatku Sydney dan pacarku Lucas. Saat itulah Hillary lewat dengan pakaian yang memukau. Ya ampun, lihat betapa menawan dia itu. Panggilan bumi kesonya. Sydney melempar keripik kentang ke arahku. Aku menengok dan melempar pandangan untuk apa itu tadi. Dia memutar mata lalu melanjutkan. Berhenti menatap nona kecil populer itu dan perhatikan kami. Kau tahu, temanmu yang asli. Halo. Sorry, ku hela napas. Itu cuma karena dia terlihat sangat cantik pakai pakaian itu. Itu tak adil. Dia bahkan tak perlu berusaha. Sedangkan kalau di aku, akan terlihat seolah aku memakai kantung sampah. Berhenti bandingkan dirimu dengannya. Itu bodoh. Ya Hillary. Kamu ya kamu. Dan kamu punya sisi cantikmu sendiri. Aku menggelengkan kepala. Yang benar saja, aku tak punya sisi cantik. Malahan aku ini biasa saja sementara Hillary sangat luar biasa. Pelajaran kimia adalah satu-satunya kelas yang kuikuti dengan Hillary. Dan selama 45 menit penuh, aku tak bisa berhenti menatapnya. Terpaku. Saat guru menjelaskan tentang tabel periodik, aku melamun betapa menakjubkannya punya rambut mengkilap dan kulit sebening miliknya. Kupergoki dia balik menatapku beberapa kali. Dan suatu kali dia berkata, "Apa?" Kemudian memutar matanya dan berpaling dengan kesal. Tapi tetap saja tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Setelah pelajaran, kuikutin dia ke kelasnya berikutnya. Meski itu berlawanan arah dengan di mana seharusnya aku berada. Aku terus memandang dengan rasa iri saat pacarnya Ethan, kapten tim basket, menatapnya penuh kekaguman. Dan bagaimana teman-temannya yang cantik berkerumun di sekelilingnya. Pasti sangat luar biasa menjadi sesempurna itu. Obsesi Hilariku ini berlanjut di rumah. Setiap sore aku melihat-lihat profilnya dan menyimpan setiap foto baru yang dia posting. Kemudian aku hanya berbaring di ranjang memandangi bagian tubuhnya yang sempurna dan membandingkannya dengan bagian tubuhku yang tak begitu sempurna. Bahkan ku cetak beberapa fotonya yang jadi favoritku dan membingkainya di meja. Kemudian suatu hari, mimpi terburukku menjadi kenyataan. Aku sedang dalam perjalanan menemui Lucas saat kulihat dia berdiri di lorong dan bicara dengan Hillary. Itu aneh. Cewek populer seperti Hillary tak akan suka ngobrol ke cowok B aja seperti dia. Ya ampun. Coba lihat Lucas yang terus tertawa dan terkekeh. Bagaimana kalau Hillary suka padanya? Cewek semacam itu pasti dapatkan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Aku tak bisa menyaksikan ini lebih lama, jadi kukirim ke Sydney pesan darurat dan bergegas ke kamar mandi. Dia menemuiku sedang menangis di dalam bilik dan bertanya padaku ada masalah apa. Kuceritakan padanya apa yang terjadi dan dia mengerutkan dahi. Apa kau gila? Lucas bisa saja hanya bersikap sopan padanya. Ya ampun, dia itu berhubungan denganmu karena suatu alasan, jadi hentikan obsesi Hillary ini. Ini aneh. Kenapa Sydney harus sekasar itu? Aku mengharapkan dukungannya, bukan bantahannya. Jadi, aku tak menemuinya sepulang sekolah seperti rencana. Sebaliknya, aku langsung pulang dan melihat-lihat foto Hillary. Kupotong bagian bibirnya, hidungnya, dan menempelkannya di atas fotoku. Memperhatikannya, yah, wow, aku terlihat jauh lebih baik. Di saat itulah kuputuskan aku akan memiliki wajah sempurna sepertinya. Jadi sambil memegang foto yang diperbaiki itu, aku segera turun menghampiri ibu dan melambaikan foto itu di depan wajahnya. Lihat betapa sempurna aku akan terlihat jika kuubah beberapa hal. Tolong, maukah ibu meminjamiku uang untuk membayar operasi? Kumohon. Ibu terlihat ketakutan. Sonya, kau baru 17 tahun dan kau sudah cantik. Kau tak perlu menempatkan dirimu sendiri melalui semua rasa sakit dan risiko ini untuk terlihat seperti orang lain. Aku berusaha menjelaskan padanya kalau aku tak ingin melanjutkan hidup terlihat sepolos dan semembosankan biasanya. Tapi awalnya ibu tak mendengarkan. Butuh waktu lama sekali untuk bicara dengannya dan menghadapinya. Ibu juga pernah lakukan operasi hidung sebelumnya. Jadi apa salahnya kalau aku juga perbaiki hidungku? Diikuti beberapa permak lainnya. Di musim panas itu, aku bohong ke Sydney dan Lucas kalau kuhabiskan seluruh waktu liburanku dengan ayah dan ibu tiriku. Kutunjukkan ke dokter bedah foto Hillary sebagai contoh hasil yang kuinginkan. Jadi, dibuatnya hidungku lebih runcing, memasukkan implan pipi untuk tampilan lebih tirus, dan menyuntik filler bibirku. Aku terbangun pasca operasi kesakitan. Oh ya Tuhan, itu menyakitkan. Aku tak bisa bicara, bahkan menangis pun menyakitkan. Parahnya lagi, dengan semua perban itu, aku mirip dengan mumi Mesir. Lalu, saat perbannya dilepas, wajahku bengkak dan menggembung semua.
dan aku harus lakukan pijatan untuk melatih otot wajahku lagi. Sakit itu cantik dan cantik itu sakit, bukan begitu? Ibu tak sepenuhnya terkesan dengan apa yang kulakukan, karena aku tak sungguh-sungguh cerita akan kuubah seluruh wajahku. Tetap saja ibu habiskan sepanjang musim panas merawatku, meskipun aku haruslah tahan dengan keluhan dan terkadang air matanya. Setelah sembuh, yang harus kulakukan tinggal mewarnai dan memotong rambutku seperti Hillary, dan mengubah gayaku agar sesuai dengan gayanya. Dengan penampilan baruku yang sudah komplit, aku bercermin dan tersenyum. Akhirnya, aku cantik. Aku kembali ke sekolah bersemangat, semua orang akan melihat penampilan baruku. Tapi saat aku berjalan melalui lorong, semua orang menatap dan bergosip tentangku. Orang yang tak kukenal mengelilingiku dan membombardirku dengan pertanyaan seperti, bagian apa saja yang kau perbaiki? Berapa biayanya? Dan apa itu sakit? Tak ada satupun yang memujiku atau apapun. Lalu, saat ku sortir lokerku, ku dengar suara batuk. Aku mendongak dan melihat Sydney berdiri di sana dengan tangan terlipat. Jadi, apa itu sepadan? Aku sedang tak mood untuk hal ini, jadi ku jawab, kamu gak bisa ngomong yang baik-baik aja ya? Inilah aku sekarang. Aku jadi diriku yang sesungguhnya. Dan aku bahagia. Tidak, ini kamu yang sedang berusaha menjadi orang lain yang bukan dirimu. Aku membanting pintu lokerku dan bergegas pergi. Orang macam apa yang tak mendukung sahabatnya sendiri? Hariku berubah dari buruk jadi sangat buruk ketika aku bertemu Lukas saat makan siang. Dia melotot padaku, lalu dengan marah berkata, Sonya, kenapa? Tak ada yang salah denganmu sebelumnya, tapi sekarang aku ini cuma cloning dari orang lain. Dia beranjak pergi, tapi ku tahan lengannya. Tolong, aku lakukan ini karena aku ingin jadi lebih cantik. Untukmu, aku melakukan ini untukmu. Lukas menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menghela napas panjang. Dia tak berusaha pergi setelahnya, tapi dia terus memberiku tatapan mengasihani. Kemudian, saat aku berjalan ke kelas, ada cowok yang lari di belakangku, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Hai sayangku. Terkejut, aku langsung mendorongnya menjauh. Oh, itu Ethan, pacar Hillary. Ada apa? Tapi, tunggu, kenapa wajahmu terlihat sangat aneh? Aku mendorongnya menjauh dariku lalu lari kabur. Ya ampun, itu menakutkan. Jantungku masih berdebar. Sejak itu, orang-orang terus saja keliru mengira aku Hillary. Lalu kapanpun Sydney duduk bersamaku, mereka menggosipkan betapa tragisnya dia sedang berusaha menjadi cewek keren. Itu membuatnya tak nyaman, jadi dia berhenti nongkrong denganku di sekolah. Aku harus duduk sendiri dan aku merasa sangat kesepian. Kemudian Lukas. Kapanpun aku berusaha keras memeluknya, dia menghindar. Lalu dia mengaku kalau menurutnya penampilan baruku tampak aneh dan menakutkan. Hidup terus berjalan dan prom sebentar lagi. Kulihat salah satu poster Ratu Hillary baru saja dirobek. Dan di posisi itu ada poster cewek lain bernama Kim. Ya ampun, kampanye Ratu Prom ini sepertinya sangat menegangkan. Kemudian, saat aku melangkah keluar, ku dengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Lalu hal berikutnya yang ku tahu, sesuatu dilempar ke arahku. Dalam sekejap saja, aku berlumuran tomat dan telur. Bleh. Kemudian sekelompok cewek menyeringai keluar, salah satunya berkata, "Harusnya kau menyerah saja berusaha jadi Ratu Prom sebelum terlambat." Aku berseru sambil mengambil serpihan cangkang telur dari rambutku. Apa? Kenapa menyerangku? Oh, tunggu. Girls, ini si plastik peniru Hillary. Ya, kau masih pantas mendapatkannya. Bersenang-senanglah jadi versi gagalnya si Hillary. Mereka tertawa sembari pergi, meninggalkanku berdiri di sana merasa lebih buruk dari sebelumnya. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan masuk saat Hillary memakai make-upnya di depan cermin. Wah, wajahnya ternyata tak begitu sempurna tanpa semua make-up yang terpasang. Oh, wow, kamu rupanya. Dia melirikku. Kau tahu, semua orang membicarakanmu, bahkan lebih dariku. Dia mengatakannya sambil memulas kelopak matanya dengan eyeshadow tebal sekali. Maksudku, aku merasa agak tersanjung, tapi percayalah, kau terlihat konyol. Kau ini seperti aku versi murah. Aku kasihan ke Lukas karena punya pacar yang sangat tidak pede sepertimu. Lalu dikibaskannya rambutnya dan pergi. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Air mata membasahi wajahku. Jadi, Hillary cuma cewek jahat yang bersandiwara untuk membangun citra baik hati dan menutupi wajahnya yang biasa saja dengan banyak sekali make up. Dia tidaklah sempurna, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku putus asa mendambakan tampil seperti diriku sendiri lagi.
Aku memohon kepada ibu untuk meminjamiku uang untuk memperbaiki wajahku, tapi beliau menolak. Tidak lagi, sekali sudah cukup. Bukankah ini yang kau inginkan? Hebat. Sekarang aku akan terjebak dengan tampilan seperti ini selamanya. Hingga suatu malam, pipiku mulai terasa sakit. Tak lama kemudian, aku tak bisa gerakan wajahku tanpa merasa kesakitan. Ibu menemukanku memegangi wajahku dengan menderita, lalu mengantarku ke rumah sakit. Dokter memberitahuku implanku telah bocor dan aku perlu operasi darurat untuk mengeluarkannya. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saat aku bercermin, untunglah aku tak lagi melihat Hillary, melainkan kulihat diriku, tapi dalam tampilan yang cukup berbeda. Aku sudah baik dan benar-benar sudah mendapat pelajaran, dan Sydney serta Lucas ada di sana membantuku melewati semuanya. Sekarang aku tahu kalau aku seharusnya belajar untuk mencintai diri sendiri, bukannya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku adalah aku. Dan apa kalian tahu? Aku sekarang sadar kalau aku tak masalah dengan itu. Aku sangat bersemangat karena besok adalah upacara wisudaku. Yeay! Dan hari ini aku sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput ibuku. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Tapi, ya, ini rumit. Aku besar dipilih, tapi aku sudah belajar di Toronto selama 3 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkanku menjadi perempuan karena tahukah kalian, kehidupan perempuan jauh lebih berwarna dibandingkan kehidupan laki-laki. Pakaian, riasan, apapun yang bisa kalian sebutkan. Untuk perempuan, semuanya jauh lebih menyenangkan. Aku mengerti aku mungkin membuat bingung kalian semua. Ya, sampai usia 18 tahun aku menjalani kehidupan sebagai anak cowok. Kai. Sebenarnya, Kai adalah nama asliku. Aku tumbuh dengan truk mainan, wallpaper dinosaurus, dan rumah bermain berbentuk roket. Kemudian, pada usia 2 tahun, ibu pindah ke sebuah villa di pedesaan. Hanya ada kami dan ART lama kami, Rita. Sementara ayah dan kakek nenekku tinggal di kota dan menjalankan perusahaan keluarga bersama. Saat itu yang aku tahu hanyalah keluargaku kaya dan sukses, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hei, aku masih kecil. Yang kupedulikan hanyalah memilih warna gelas yang kugunakan untuk minum jus. Ibu selalu bilang kami pindah karena migrainnya, yang mana semakin memburuk di lingkungan yang sibuk. Omong kosong. Mereka hanya ingin menjauhkanku dari keluarga agar mereka tidak tahu aku sebenarnya perempuan. Gila, ya? Jadi aku pasti tahu kalau aku perempuan, kan? Masalahnya ketika kalian kecil, kalian cukup percaya semua yang ibumu katakan padamu. Jadi ketika dia bilang aku laki-laki, maka aku tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Tetap saja, aku tertarik pada hal-hal yang feminin, seperti burung murai, pada apapun yang berkilau. Misalnya saja, aku mencoba memasangkan jepit rambut gemerlap milik ibuku ke rambut pendekku. Ibu memergokiku, mencabutnya, dan memberitahu bahwa jepitan itu bukan untuk laki-laki. Di lain waktu ketika aku sedang bermain-main di rumah anak laki-laki lain, aku mengintip ke dalam kamar saudara perempuannya dan melihat semua Barbie dan boneka. Karena terpesona, aku mengambil satu dan mulai memainkannya. Tapi kemudian aku mendengar dia menertawakanku. Dan dia menggodaku bahwa aku laki-laki dan tidak boleh menyukai hal-hal yang menjijikkan seperti boneka. Aku tidak suka digoda. Jadi setelah itu, aku berusaha menyembunyikan kesukaanku pada hal-hal yang feminin. Aku berpura-pura menyukai action figure, alien, dan mobil. Tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli sama sekali. Namun semakin tua usiaku, semakin sulit bagi ibu untuk terus berbohong. Bagian tersulitnya adalah toilet sekolah. Untuk menyembunyikan rahasianya, ibu memberitahuku bahwa kamar mandi di sekolah itu kotor. Jika kugunakan, kulitku akan bersisik dan berwarna hijau. Jadi setiap hari saat istirahat, Rita akan datang dan membawaku pulang untuk pergi ke toilet. Pada awalnya orang-orang di sekolah menganggap ini aneh, tapi kukira mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal aneh yang dilakukan orang kaya. Anak laki-laki lain membuatku kesal. Aku tidak ingin bermain sepak bola atau berlarian di taman bermain berpura-pura menjadi gladiator. Sebaliknya, aku ingin bermain hula hoop dengan gadis-gadis dan menganyam kuda poni mainan mereka. Jadi aku melakukan hal itu. Suatu saat ketika aku sedang menunggu untuk dijemput dari sekolah, aku dan temanku sedang membuka-buka majalah girly miliknya. Lalu tiba-tiba ibu menyerbu ke arahku dan menyeretku keluar dari zona cewek. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan suara serius dia berkata, "Kai, anak laki-laki harus bermain dengan anak laki-laki. Begitulah adanya." Ini menyebalkan, karena aku tidak ingin bermain dengan anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin mengecewakan ibuku, jadi aku berhenti bermain dengan anak perempuan. Sejak saat itu aku kebanyakan hanya duduk sendirian dan membaca dongeng tentang Tuan Putri dan Putri Duyung yang aku sembunyikan di sampul buku anak laki-laki. Ibuku pasti menyadari perasaanku, jadi dia tidak ingin mengambil resiko aku berada di dekat gadis-gadis lain. Itulah sebabnya pada usia 11 tahun dia memaksaku untuk bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Itu menyebalkan, karena aku belum pernah benar-benar akur dengan cowok-cowok lain, atau bisa dibilang aku benci mereka.
Tapi kemudian, saat makan siang di hari pertamaku di sekolah baru, anak laki-laki bernama Kevin ini duduk di sebelahku dan memberikanku setengah dari permen batangannya. Kami menjadi teman baik setelah itu, dan bahkan membangun sarang bersama di hutan terdekat. Bergaul dengannya adalah hari-hariku yang paling membahagiakan, karena di saat-saat itu aku hanya merasa bebas. Lalu suatu hari saat pelajaran biologi, guru memberikan kami lembar-lembar berisi diagram tubuh anak laki-laki. Hah, tubuhku tidak terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Bingung, aku memutuskan untuk curhat ke Kevin tentang hal ini. Dia juga laki-laki, jadi dia bisa membantuku, ya kan? Aku mengangkat kertas itu dan berbisik padanya. Tubuhku berbeda dengan ini. Bahkan sebelum Kevin sempat menjawab, salah satu anak laki-laki lainnya berteriak, "Kai berbeda dari kita, ayo kita periksa." Lalu dengan ngeri, beberapa dari mereka mengangkatku dan mulai membawaku menuju kamar mandi. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Untungnya guru itu berlari ke lorong mengejarku dan meminta anak-anak lelaki itu segera menurunkanku. Ibuku bergegas ke sekolah secepatnya untuk mengantarku pulang, karena dia menerima telepon dari guruku tentang kejadian itu. Dia mencoba menghiburku dengan es krim, tapi tidak berhasil. Aku sangat kesal dan bingung. "Bu, kenapa aku berbeda dari anak laki-laki lain?" Dia memberikan tatapan terluka, menghela napas, lalu dengan suara pelan berkata, "Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu, Kai, dan semua yang kulakukan untuk melindungimu." Dia memelukku erat-erat, lalu melanjutkan, "Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, rasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Lalu aku mengetahui bahwa ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan dia hamil, anak laki-laki." Aku menatap ibuku dengan mata terbelalak, dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya karena sejauh ini tidak ada yang masuk akal. Ini sulit untuk ditanggung. Tetapi saat aku mengira hatiku akan hancur, ternyata aku hamil mengandungmu. Kamu harus memahami, ayah dan kakek nenekmu punya pola pikir yang sangat kuno terhadap perusahaan dan harus memiliki ahli waris laki-laki untuk mewarisinya. Jadi meskipun selingkuhannya akhirnya mempunyai bayi perempuan, dan ayahmu setuju untuk mendanai mereka berdua hanya jika mereka pindah ke Miami. Aku tahu kamu tidak akan pernah dihormati di mata ayahmu, tidak sebagai perempuan. Selingkuhan itu akan memastikan putri mereka kembali dan melupakanmu. Aku tidak bisa membiarkan hal itu, jadi aku berbohong kepada semua orang bahwa kamu laki-laki. Aku tahu, kamu mungkin marah kepadaku dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu dan kepada siapapun. Wow, jadi aku sebenarnya perempuan? Sekarang semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi tentu saja aku sangat marah. Aku terpaksa hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan ibuku. Butuh beberapa hari sebelum aku mulai tenang dan lebih pengertian. Aku rasa keadaan pasti sangat sulit baginya juga. Selain itu, aku merasa lega karena aku sebenarnya seorang perempuan. Karena jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasakan keinginan untuk memakai gaun cantik dan bermain dengan boneka. Aku mengatakan ibu dan berkata aku senang menjadi seorang gadis. Jadi dia membuat kompromi denganku. Aku akan terus hidup sebagai Kai hingga aku berusia 18 tahun. Lalu aku akan pergi belajar ke luar negeri, sebagai gadis yang selalu aku impikan. Setelah itu, aku pindah sekolah untuk menjaga rahasia. Sayang sekali aku tidak sempat berpamitan dengan Kevin, tapi aku lega bisa bersekolah di sekolah campuran lagi. Ibu bilang aku boleh bergaul dengan gadis-gadis lain selama aku merahasiakannya. Lalu, saat aku masuk SMA, segalanya menjadi lebih rumit. Pertama, suaraku jadi lembut secara alami. Jadi aku harus menggunakan suara kasar ini, yang pada akhirnya akan membuatku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menjadi salah satu dari anak-anak yang tidak banyak bicara. Aku harus menghabiskan waktu lama setiap pagi untuk membalut dadaku dengan perban untuk meratakannya, dan kemudian aku bersembunyi di balik kaos longgar dan sweater. Aku juga harus melakukan jalan anak laki-laki ini. Lalu ada kamar mandi. Aku bersumpah semua orang mengira aku punya masalah kandung kemih, karena aku adalah anak yang selalu meminta pergi ke kamar mandi di SMA untuk menghindari anak laki-laki lain. Setidaknya, ada satu hal baik dari hal ini adalah aku tidak harus berurusan dengan olahraga yang berkeringat, karena ibu telah memberitahu kepala sekolah aku memiliki masalah kesehatan, jadi tidak dapat beraktivitas ini. Terutama, pelajaran berenang. Namun perjuangan tidak akan pernah berhenti. Aku sering mendatangi gadis-gadis dengan bibir mengilap, dan atasan rompi lucu dengan rasa iri. Oh, betapa aku rindu untuk bisa menjadi apa yang kuinginkan. Akhirnya masa SMA selesai dan sesuai dengan kata-katanya, ibu mengirimku ke perguruan tinggi di Kanada. Dia membereskan semua dokumen untukku. Di sana aku mengganti namaku menjadi Liana dan memulai kehidupan baruku yang menyenangkan sebagai seorang gadis. Aku menyukai rambut putri duyung yang panjang dan berkilau. Jadi aku mulai memakai wig. Aku menonton begitu banyak video YouTube tentang cara merias wajah, mengecat kuku, mengenakan pakaian cantik dan mencoba berjalan dengan sepatu hak tinggi. Oke.
Semua hal ini memerlukan latihan, tapi tetap saja terasa luar biasa. Aku akhirnya terbebas dari kehidupan palsuku yang lama dan bisa menjadi diriku sendiri. Tapi aku tahu keluargaku tidak bisa menemukan kebenarannya. Karena hal itu bisa menimbulkan dampak buruk bagiku dan ibu. Jadi aku masih harus berpakaian dan bertingkah seperti Kai lagi setiap kali berhadapan dengan ayah dan kakek nenekku. Waktu berlalu sangat cepat saat bersenang-senang, bukan? Aku tidak percaya aku akan lulus besok. Dan aku sangat bersyukur ibu ada di sini untuk melihatnya. Ketika aku menjemputnya dari bandara, kami berdua berpelukan dan menangis. Dan berpelukan lagi. Sambil terisak-isak dia berseru, "Lihat dirimu, kamu terlihat sangat berbeda." "Terima kasih, Bu." Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Untungnya ayah gila kerja, jadi dia bahkan tidak meminta untuk datang. Karena itu akan menjadi situasi yang canggung. Saat aku mendorong koper ibu keluar dari bandara, dia berkata kepadaku, "Kita hanya perlu mengambil beberapa foto kamu lulus sebagai Kai untuk ditunjukkan kepada seluruh keluarga." Aku tidak ingin menjadi Kai di hari istimewaku, tapi aku tahu itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku memaksakan senyum dan berkata, "Tentu, Bu, tapi lakukan di tempat yang tidak ada orang lain. Aku tidak ingin teman-temanku mengira aku sudah gila." Upacara wisudanya luar biasa. Rasanya sangat menyenangkan bisa naik ke panggung mengumpulkan gelar sebagai diriku yang sebenarnya, rambut berkilau dan semuanya. Setelah itu aku mengajak ibuku ke restoran favoritku untuk melanjutkan perayaan. Saat aku memutar-mutar sepotong pasta di sekitar garpu, aku berkata padanya, rasanya menyenangkan menjalani hidup sebagai seorang gadis. Aku berpikir, aku ingin kembali ke Philadelphia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang siapa aku. Wajah ibuku menunduk, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sama sekali. Kalian mungkin berpikir tidak mungkin menjadi dua orang sekaligus. Iya. Aku Liana, tapi aku juga Kai. Bingung, karena itu, aku menyarankan kalian melihat bagian satu dari ceritaku. Singkatnya, ibuku membodohi semua orang, termasuk aku, dengan berpikir kalau aku laki-laki padahal sebenarnya aku perempuan. Sehingga keluargaku yang berpikiran tradisional tidak akan tergoda untuk mencoret warisanku. Kembali ke restoran, dan aku baru saja memberitahu ibu betapa aku ingin kembali ke Philly dan mengatakan yang sebenarnya kepada keluargaku. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi Bu, kenapa? Aku tidak ingin berbohong lagi. Tetaplah di sini dan aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sedang mengambil gelar master. Sekali lagi dengan kebohongan, aku muak dengan kebohongan ini. Aku cuma mau jadi diriku sendiri. Aku mendesah frustrasi. Aku tahu kamu menginginkannya, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu. Aku memberinya pandangan bertanya-tanya. Ayolah Bu, ini tidak akan seburuk itu. Sayang, Diamond sudah kembali. Dan dia bersikeras untuk masuk ke perusahaan. Oh tidak, ini mengubah banyak hal. Soalnya, Diamond adalah saudara tiriku yang lancang dan ambisius. Ayahku membawanya bersama selingkuhannya. Sekarang Diamond sudah kembali dari studinya di Australia dan ingin sekali mengklaim apa yang dia yakini sebagai miliknya. Ibu melanjutkan. Dia selalu mengintai di sekitar rumah dan sikapnya buruk. Hanya masalah waktu sebelum dia menolak untuk pergi. Itu sebabnya aku bilang ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Diamond akan memanfaatkannya dan mengubah segalanya menjadi kekacauan yang lebih besar. Ya, itu dia. Aku tidak punya pilihan selain tinggal di Kanada. Sisi positifnya, setidaknya aku bisa menjadi Liana di sini. Lalu suatu malam aku baru saja pulang dari pesta dengan mengenakan gaun bodycon dan riasan tebal. Setelah itu ponselku berdering. Itu panggilan video dari ibu. Hai ibu, aku menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Diamond itu adalah sebuah karya. Dia menggunakan piring pernak-pernik Ralph Lauren punyaku sebagai asbak. Kau percaya itu? Itu buruk sekali. Kamu sudah bilang ke ayah? Tepat pada saat itu, aku melihat ayahku muncul di belakang ibu, dan dia bertanya apakah ibu sedang berbicara dengan Kai. Terkejut, aku segera melepas wigku, mengusap bibirku dengan punggung tanganku, mencabut bulu mata, membungkus tubuh dengan selimut agar dia tidak melihat gaunku. Aku kembali ke layar dengan senyum yang dipaksakan dan merendahkan suara untuk mengatakan, "Hai ayah." Dia dengan dingin bertanya, "Mengapa wajahmu begitu kotor?" Aku hanya, tidak apa-apa. Ibumu dan aku menghadiri acara perusahaan penting akhir pekan ini dan aku ingin kamu ikut dengan kami. Ini akan menjadi pengalaman yang baik bagimu. Pulanglah pada hari Sabtu. Ketika ayahku menuntut sesuatu, maka tidak ada gunanya berdebat dengannya tentang hal itu. Jadi sepertinya Kai akan kembali ke Philadelphia. Akhir pekan itu, aku mengemasi tasku dan mengubah diriku kembali menjadi Kai. Astaga. Aku lupa betapa menyebalkannya harus memakai pakaian yang tidak menarik ini. Ibu ada di sana untuk menjemputku di bandara. Dia bergegas menghampiriku dan berkata, "Lihat dirimu, putriku sangat tampan." Harus aku akui bahwa aku sangat gugup dalam perjalanan pulang. Saat rumah megah itu terlihat, aku merasa ingin muntah.
Sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi Kai dengan baik. Bagaimana jika aku membuat kesalahan dan ayah tidak mengakui aku dan ibu? Ibu pasti merasakan apa yang aku rasakan saat dia meraih tanganku dan membawaku masuk. Ayah sedang duduk di tepi sofa dengan kopi hitam dan segudang dokumen di depannya. Hai, Ibu menyikutku sehingga aku terbatuk untuk berdehem lalu dengan suara laki-laki berkata, "Hai ayah, putramu sudah kembali." "Ya, halo," jawab ayah. Perhatiannya masih tertuju pada dokumennya. Piuh, sepertinya dia tidak menyadari kesalahan suaraku. Setelah itu, aku naik ke kamarku, menyegarkan diri dan berganti pakaian. Aku menyemprot diriku dengan cologne karena wanginya seperti laki-laki mungkin membuatku bertingkah seperti laki-laki, kan? Kemudian ayah mengantar kami ke acara tersebut. Dia tak henti-hentinya bercerita tentang orang-orang yang ingin dia buat terkesan, dan kontrak-kontrak yang dia incar. Jadi tanpa pikir panjang aku mengambil milik ibu dan mengeluarkan cermin kecil dan lipstiknya. Aku mencibir bibirku dan hendak memakainya, ketika aku melihat ayah menatapku dari kaca spion. Itu hanya lip balm. Penerbangan membuat bibirku kering. Aku menjilat bibirku lalu segera mengembalikan barang-barang itu ke tas ibu. Ibu balas menatapku dengan tatapan hati-hati. Acara ini merupakan kerja keras. Harus menjadi Kai di depan semua orang-orang besar ini membuatku lelah. Jadi saat kami tiba di rumah, aku sudah siap untuk tidur selama seminggu. Ayah, aku senang kamu kembali. Bagaimana acaramu? Seorang gadis tiba-tiba muncul entah dari mana dan memeluk ayahku. Oh, hai Nyonya Wilson. Dan kamu pasti saudara tiriku, Kai. Hai. Dia menyeringai. Dia adalah Diamond, saudara tiriku yang nakal. Ibu dan aku sama-sama membalas sapaan halo. Tapi ayah sepertinya tidak menyadari ketegangan di antara kami semua. Itu cukup berhasil. Aku yakin kontrak Woodward akan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Nah, mengingat kamu di sini, kamu harus menginap untuk makan malam. Setelah makan malam, aku dan ibu pergi ke dapur untuk membawakan makanan penutup, meninggalkan ayah dan Diamond sendirian. Namun saat kami kembali ke ruangan makan, kami mendengar Diamond berkata, "Tolong jadikan aku asistenmu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan keluarga. Selain itu, aku jauh lebih paham dunia bisnis daripada Kai. Jadi aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menjadi direktur suatu hari nanti." Mendengar ini, ibu berdeham. Diamond kemudian terkejut dan berbalik untuk melihat ibu memegang piring sambil tersenyum. "Ada yang mau buah?" Keesokan harinya, ibu mengajakku jalan-jalan bersamanya keliling taman. Dengan gigi terkatup dia berkata, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Diamond si iblis itu kepada ayahmu? Dia mengincar posisimu di perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." "Oh tidak, apa rencana ibuku sekarang? Aku tidak ingin bermain-main, aku hanya ingin menjadi Liana." Dia melanjutkan, "Kamu harus segera pulang ke rumah dan bekerja di perusahaan sebagai Kai, tentu saja." "Tidak mungkin," teriakku. "Aku telah mengikuti aturan egois ibu selama 20 tahun. Inilah waktuku sekarang. Aku tidak melakukan ini." Aku hendak berjalan pergi, tapi ibu menarik lenganku. "Sayang, aku tahu." Dia menghela napas sambil berpikir. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, ayahmu mungkin tidak akan mengakui kita. Yang akan memungkinkan Diamond untuk bergerak menuju apa yang menjadi hakmu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini tidak bisa diterima." Aku melepaskan diri dari cengkraman ibu dan bergegas pergi. Kali ini dia tidak berusaha menghentikanku. Aku perlu waktu untuk memikirkan semua ini. Aku tidak ingin menjadi Kai lagi. Tapi aku juga tidak ingin kami kehilangan segalanya. Aku benar-benar benci melakukan hal ini. Tapi menurutku bukan hal yang tidak masuk akal jika ibu harus melakukan tindakan putus asa ini. Aku menemukan ibu di konservatori sedang menatap keluar jendela sambil berpikir. Saat melihatku, dia tersenyum. "Oh, Kai, Bu, maafkan aku. Aku kekanak-kanakan. Aku tahu kamu cuma menginginkan yang terbaik untukku." Ibu meraih tanganku dan menjawab, "Tidak. Akulah yang meminta terlalu banyak padamu. Aku sudah berpikir dan mungkin ada cara agar kamu bisa menjadi Kai dan Liana." Aku memberinya pandangan bertanya-tanya, dan dia melanjutkan. "Ini gila, tentu saja. Tapi mungkin berhasil." Dia terkekeh. "Kai harus bertunangan dengan Liana." "Apa? Ibuku ingin aku bertunangan dengan diriku sendiri." Tapi kalau dipikir-pikir, ibuku ahli dalam mewujudkan ide-ide gilanya. Selain itu, apa ruginya? Nah, selain seluruh keluarga dan warisanku. Jadi keesokan harinya ketika aku sedang makan malam bersama orang tua dan kakek nenekku, aku berdiri dan mengumumkan, "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku punya tunangan, Liana. Dia cerdas, cantik, berpendidikan tinggi, dan kalian semua pasti akan mencintainya. Kami berencana menikah setelah aku menyelesaikan gelar masterku." Lalu aku mengedarkan ponselku yang bergambar Liana. Kakek dan nenekku tampak gembira, dan kakek berkata,
Iya, sudah waktunya cucu kita tercinta mendapatkan seorang istri. Aku menahan napas saat gambar itu sampai ke tangan ayahku, dan dia menatap gambar itu dengan tatapan tajam. Dia menatapku, dan untuk beberapa saat yang mengerikan, kupikir dia sudah mengetahui kebenarannya. Tapi kemudian dia berkata, "Bagus, bagus. Jadi kapan kami bisa bertemu dengan Diana ini?" "Sebentar lagi, dia baru saja menyelesaikan kursusnya. Dia akan datang minggu depan. Tapi aku masih ada urusan administrasi di sekolah, jadi Liana akan mengunjungi kalian dulu dan aku akan terbang pulang nanti." Betapa senangnya dia bertemu dengan kalian semua. Oh, aku tak sabar menunggu, sayang. Dia tampak seperti wanita muda yang cantik. Nenekku terlihat sangat bahagia. Lalu aku melanjutkan, "Ya, nenek, benar. Dan dia memang cantik." Aku menoleh ke ayah. "Liana sedang mencari tempat magang. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapat tempat di perusahaan kita, karena dia harus belajar tentang perusahaan keluarga kita cepat atau lambat. Kan, ayah?" Dia tampak senang saat menjawab, "Baiklah, bawa saja dia kemari." Jadi rencana gila terbaru ibu sepertinya berhasil. Setelah pengumumanku, aku tinggal di rumah beberapa hari lagi sebagai Kai, dan aku terbang kembali ke Kanada mengemasi barang-barangku, dan kembali sebagai Liana. Phew, ini melelahkan. Berjalan ke dalam rumah dengan semua mata tertuju padaku sungguh menakutkan. Tapi semua orang bergegas mendekat dan menyapaku, bahkan Diamond. Ibu bergandengan tangan denganku. "Sayang, rumah kita punya banyak kamar tamu, kamu harus tinggal di sini." Aku bersikeras. "Kita semua adalah keluarga sekarang, ya kan? Silakan anggap seperti rumah sendiri." Sambil tersenyum aku menjawab, "Terima kasih Nyonya Wilson, itu akan sangat menyenangkan." Tiba-tiba Diamond menyela. "Oh, karena rumah ini punya banyak kamar cadangan, kenapa aku tidak bisa punya satu?" Ibu tampak bingung, lalu dengan enggan menjawab. Tentu, Diamond. Aku tidak pernah mengatakan kalau kamu tidak bisa. Pilih saja satu." Ini bukan bagian dari rencananya, tapi baiklah, aku tidak takut padanya. Ibu kemudian membawaku ke kamarku dan terus mengingatkanku untuk ekstra hati-hati karena Diamond selalu siaga 24/7. Pada suatu kesempatan aku sedang membaca di dekat jendela perpustakaan rumah kami ketika Diamond melenggang masuk dan menarik buku itu dariku. "Oh, aku mengerti. Kamu hanya menikahi saudara tiriku itu untuk mendapatkan buku edisi pertama?" Dia mengedipkan mata. Aku mengambil kembali bukunya lalu dengan sopan menjawab, "Ya, aku akan menikah dengan siapapun yang aku perlukan jika itu berarti buku edisi ke-8 ini dapat diterbitkan pada tahun 2017. Oh, glamornya. Lucu sekali, dia hanya mencibir dan berjalan pergi untuk menyembunyikan rasa malunya. Sayangnya di tempat kerja pun aku tidak mendapat jeda dari Diamond. Malah, aku ditugaskan pekerjaan di bawah manajemennya. Suatu kali aku kembali dari makan siang dan menemukan laporan yang sedang aku kerjakan telah hilang dari mejaku. Aku membuka mejaku untuk mencarinya, lalu dia memberikannya kepadaku di penghujung hari. Lalu dengan seringai licik di wajahnya dia berkata, "Kamu seharusnya menyelesaikan ini hari ini ya kan? Sepertinya kamu terlambat." Dia sepertinya lebih baik punya nama imitasi daripada Diamond. Dan seperti yang dia perkirakan, ayah aku akhirnya mendapatkan kontrak Woodward dan itu merupakan kesepakatan besar. Beberapa perwakilan dari perusahaan datang untuk mendiskusikan proyek tersebut sehingga semua orang tampak sibuk seperti lalat dalam persiapan. Diamond memerintahkanku untuk membuat kopi dan membawakannya ke tamu kami. Aku sedang berjalan dengan nampan minuman ketika aku menabrak seseorang. Oh tidak, kemeja putihnya basah kuyup oleh kopi. Saat aku menggumamkan maaf, aku menyadari sesuatu. Aku kenal pria ini. Dia terlihat sangat familiar. Itu Kevin, teman sekolahku dulu. Wow, dia sudah banyak berubah, tapi itu pasti dia. Aku akan mengenalinya dimanapun. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Dan menurutku itu bukan hal yang mengejutkan karena aku berpakaian seperti perempuan. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard. Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari. Dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Cehnya dengannya. Dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia.
Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, ku ambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebook-ku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh ya, Peppel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau. Dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari. Meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman. Seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku. Dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya. Dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku, tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku, tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian, akhirnya dia menjawab dan berkata, "Maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat." Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur, tapi itu pantas kudapatkan. Akulah orang yang menyingkirkannya. Dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu. Dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa. Dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu. Sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, "Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu. Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard." Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. "Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook?" Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya, tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali. Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan Peppel. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram.
Aku tak percaya ini. Itu Pepple. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Kukatakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh ya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu Pepple dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan kuberi pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan, itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. Pepple memecah keheningan dengan mengatakan, kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya. Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji. Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka, tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok Pepple dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya. Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta Pepple menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri. Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya, dan kalian tak akan percaya. Tapi kami bahkan berencana menikah. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kami akan tinggal? Apa sebaiknya aku ke sana atau sebaiknya dia pindah ke Korea? Jujur saja itu tak masalah. Selama kami bersama, itu sempurna. Jadi memang benar apa kata mereka. Jika sesuatu sudah ditakdirkan, itu akan terjadi meski butuh waktu setahun atau 6 tahun. Yang ku tahu adalah aku lega aku sudah bersabar. Karena aku tak pernah